Oke, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya, Primawati. Kali ini kita akan belajar mengenai algoritma dan flowchart pada mata kuliah dasar-dasar pemrograman komputer. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Oke, algoritma dan flowchart. Apa sih algoritma ini gitu ya? Nah, sebelum masuk kepada algoritma, kita mesti tahu dulu logika. Karena algoritma dan flowchart ini, itu memang logika kita yang ditanya. Ini kayak gini soalnya gimana cara penyelesaiannya? Nah, cara penyelesaian otomatis kita menggunakan logika kita. Apa sih itu logika gitu? Logika ini artinya ilmu yang berasal dari bahasa Yunani gitu. Kalau bahasa Yunaninya itu logos namanya. Logika pada dasarnya filsafat berpikir. Nah, berpikir ini artinya kita melakukan satu tindakan yang memiliki suatu tujuan. Jadi kalau nggak ada tujuannya nggak usah berpikir gitu ya, kasihan otaknya gitu. Oke, jadi pengertian logika adalah ilmu berpikir atau cara berpikir dengan berbagai tindakan yang memiliki tujuan tertentu. Kemudian pengertian algoritma. Nah, algoritma ini diartikan sebagai prosedur langkah demi langkah untuk memecahkan masalah atau menyelesaikan suatu tugas. Menurut Kamus Besar ini, KBBI, algoritma adalah urutan logis pengambil keputusan untuk pemecahan masalah. Jadi step by step pengerjaan kita itu namanya algoritma. Contoh, ketika saya tanya, gimana algoritma Anda dari bangun tidur untuk sampai ke kampus? Pertama, Anda bangun tidur, yang kedua Anda baca doa, habis itu ke kamar mandi, mau mandikah atau wudhu, habis itu sholat, habis itu sarapan, siap-siap ke kampus, sampai di kampus masuk kelas. Nah, itu masuk ke dalam algoritma dari Anda bangun tidur sampai ke kampus, sampai di kelas gitu. Nah, alat bantu untuk menuliskan logika dan algoritma, salah satunya adalah flowchart begitu. Apa sih itu flowchart? Flowchart itu adalah gambaran dalam bentuk diagram alir dari algoritma dalam suatu program atau prosedur sistem secara logika yang menyatakan arah atau alur program dalam menyelesaikan suatu masalah. Jadi kalau algoritma ini dalam kalimat, flowchart ini dalam bentuk kotak-kotak gitu. Ini perbedaannya. Si flowchart ini adalah bagan atau diagram yang menggambarkan aliran proses yang dikerjakan suatu program dari awal sampai akhir. Ini flowchart ini adalah algoritma yang digambarkan dengan diagram. Fungsi dari flowchart adalah mendeskripsikan urutan pelaksanaan suatu proses, sama dia dengan fungsi algoritma. Si algoritma berisi langkah penyelesaian masalah yang ditulis dengan bahasa yang mudah dipahami. Nah, ini bentuk kotak-kotak yang saya bilang tadi dari si flowchart, diagram alir gitu ya. Nah, ini yang bentuk seperti ini tandanya simbolnya untuk mulai. Permulaan atau kita akhiri program selalu diawali dengan ini, diakhiri dengan ini. Oke, yang berbentuk segi 6 ini untuk persiapan atau pemberi harga awal atau bagian deklarasi di sini yang berbentuk segi 6. Biasanya kita kemarin sudah belajar deklarasi variabel. Kalau kita menghitung luas persegi panjang, berarti untuk deklarasi variabel yang bagian var, itu berarti ada panjang, lebar, sama luas. Nah, itu deklarasi itu kita gunakan kotak segi 6 ini. Kotak segi 4 yang persegi panjang ini menyatakan untuk proses atau untuk perhitungan atau untuk penugasan, boleh. Kalau berbentuk jajaran genjang, ini namanya untuk input atau output. Kalau menghitung luas persegi panjang kemarin, itu yang kita input kan panjang sama lebar, maka panjang sama lebarnya di dalam jajaran genjang. Kalau berbentuk belah ketupat seperti ini untuk pengambilan keputusan. Ini kita pakai fungsi if nanti, if bentuknya jajaran, belah ketupat ini. Nah, berbentuk seperti ini namanya untuk dokumen. Kalau mencetak hasil biasanya
output biasanya ya, biasanya kayak gini. Tapi kalau ini kasus lain lagi ini untuk mencetak hasil. Kalau ini on page connector atau penghubung dalam satu halaman, kalau seandainya kita menyelesaikan dalam satu halaman ini ya, sampai di sini gitu, halaman sebelahnya masih ada, maka belum selesai dalam satu kolom ini, terputus gitu karena habis halaman, maka kita sambung dengan tanda ini, bulat ini. Oke, off page connector yang ini penghubung beda halaman. Kalau yang ini masih satu halaman yang sama tadi. Kalau ini untuk beda halaman alias halaman berikutnya. Ini bentuknya display atau tampilan di layar monitor. Kalau yang berbentuk seperti ini pekerjaan atau operasi secara manual. Ini trapesium ya. Kalau yang berbentuk seperti ini magnetic tape, input atau output berasal dari pita magnetik. Kalau ini untuk storage data. Kalau ini garis alir. Nah, bagian yang ini biasanya jarang kita pakai sih. Biasanya kita pakai yang bagian atas saja. Oke. Kita lanjut. Gimana bentuk dari flowchart? Nah, ini bentuk flowchart kita. Ini untuk start alias mulai. Ini input. Kalau input kan biasanya kita pakai bahasa programnya kan read line. Read line A atau read line P untuk panjang, read line L untuk lebar. Nah, untuk proses penginputan, remember ya, bentuknya adalah si jajaran genjang. Yang kita gunakan di sini bahasanya adalah read. Lanjut. Setelah kita input, maka kita lakukan proses. Apa yang kita proses? Apakah menghitung luas, keliling, volume gitu. Nah, ini proses. Kemudian setelah kita hitung, setelah dihitung pasti keluar hasilnya. Nah, hasilnya yaitu output menggunakan jajaran genjang lagi. Kalau tadi kita menghitung panjang lebar, menghitung luas persegi panjang, maka yang kita input tadi panjang lebar, ini rumus luasnya panjang kali lebar, kalau di sini adalah berapa hasil dari luasnya tadi. Kemudian selesai. Oke. Kita diminta untuk membuat sebuah algoritma kita yang simpel aja dulu gitu. Gimana sih algoritma untuk memasak telur dadar? Nah, ini kan bisa semua ini ya. Gampang. Gimana caranya? Satu, mulai. Yang kedua, kita nyalakan api kompor. Tiga, kita tuang minyak ke dalam wajan, kita pecahkan telur di mangkok, kita tambahkan garam. Habis itu kita kocok telurnya sama garam. Habis itu masuk ke dalam wajan, kita masak sampai matang dan selesai. Nah, ini algoritma berupa kalimat seperti ini. Gampang ya? Lanjut. Nah, ini flowchart-nya. Yang kalimat dalam bentuk algoritma ini kita ubah menjadi bentuk kotak-kotak seperti ini. Mulai, lambang mulai selalu seperti ini. Ini panahnya ini setelah dari mulai kemana gitu. Nah, ini dia. Ini bagian deklarasi tadi ya. Kita nyalakan api kompor. Kemudian ini kita input. Siapa inputnya? Tuang minyak ke dalam wajan, pecahkan telur ke dalam mangkok, tambahkan garam. Nah, ini yang inputnya. Nah, prosesnya, apa itu prosesnya? Kita campur telur sama garam, kita kocok telurnya, kemudian baru masak telurnya hingga matang, kan proses ini. Habis itu harusnya sebetulnya ada lagi nih, satu lagi kalau mau. Hasilnya adalah telur yang sudah masak. Nah, ini selesai. Oke. Lanjut. Gimana algoritma menghitung volume balok? Pertama, kita mulai. Yang kedua, kita deklarasikan variabel. Apa saja yang kita gunakan untuk menghitung balok, berarti kita punya ada panjang, lebar, tinggi, sama volume. Berikutnya, kita input. Siapa yang kita input? Ada panjang, lebar, dan tinggi. Itu yang akan kita input. Kemudian kita hitung volume. Gimana cara menghitung volume? Dengan rumusnya adalah alas kali lebar kali tinggi. Kalau kalian gunakan singkatan, berarti di bagian deklarasi ini kalau menggunakan, ini bukan alas ya, ini panjang harusnya ya. Kalau kalian gunakan bahasanya panjang ini dengan P, lebar ini dengan L, tinggi ini dengan T, maka
di sini rumus volume itu V sama dengan P kali L kali T. Jadi untuk rumus mesti sama dengan bagian deklarasinya apa yang kita pakai. Lanjut, outputnya. Siapa outputnya? Kalau kita ditugaskan untuk menghitung volume, maka outputnya pasti dalam bentuk volume. Habis itu selesai. Oke, itu bentuk dasar dari algoritma dan flowchart untuk bahasa pemrograman yang paling dasar sekali. Nah, kita akan masuk mengenai algoritma dan flowchart untuk fungsi if atau ada dalam kondisi. Nah, fungsi if tadi itu bentuknya kan ada belah ketupat. Bagaimana bentuknya? Saksikan di video berikutnya. Oke, saya harap Anda semua paham. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan di kolom komentar. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.